Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dami di channel aku Dami's Oracle. Hari ini tanggal 11 Mei 2020 dan ini adalah Morning Talk. Apa kabar? Sehat-sehat ya semua teman-temanku yang sedang berpuasa maupun yang tidak. Kita coba terus jalani setiap hari dengan keyakinan yang baik, dengan semangat yang baik, dan benahi segala sesuatu yang bisa dibenahi. Mumpung kita dalam kondisi seperti ini, gak ada alasan lagi untuk tidak menata hidup, gak ada alasan lagi untuk menunda hal-hal yang selama ini ketika kita sibuk kita tunda gitu ya. Aku pakai kartu World of Ring sama Divine Guidance lagi karena Atlantisnya jauh. Nggak jauh sih, aku cuman yang lagi depan mata ini dua ini doang. Target tuh sesuai tadi yang aku ngomongin barusan aja ya, nggak ada alasan lagi untuk tidak melakukan hal yang sebenarnya adalah tugas kita, sebenarnya sudah lama kita kesampingkan gitu loh. Dan di sini ada hardship, kerja keras. Lihat. Ya, jadi lihat di sini awannya hitam, tapi dia menurunkan hujan dan di bawahnya ada bunga. Jadi ini simbolisme bahwa jangan takut akan penderitaan, jangan takut akan kerja keras karena hasilnya tidak akan mengkhianati. Kalau kita 100% dengan niat dan tekad yang bulat, meskipun itu sulit, meskipun rasanya kayak berdarah-darah gitu ya, kayaknya menderita banget, tapi ketika kita melakukan hal tersebut, hasilnya di ujung sana pasti akan gemilang gitu. Jadi hasil tidak pernah mengkhianati. Usaha itu yang sebenarnya mau aku bilang adalah kalau kita usahanya setengah-setengah, maka hasilnya juga akan setengah. Kalau kita usahanya minim, hasilnya minim. Tapi kalau kita usahanya 100%, hasilnya juga akan 100%. Dan di sini cuma mau diingetin, tidak akan ada hal yang berbuah dengan baik tanpa persiapan, tanpa hardship ini ya, tanpa kerja keras atau tanpa hal yang sulit gitu. Jadi kesulitan itu bukan sesuatu yang harus dihindari. Kesulitan itu sebenarnya seperti pupuk. Kamu bisa lihat di kehidupan ya, tidak ada hal lahir dengan mudah yang hasilnya baik gitu loh. Kita bisa lihat di alam segala sesuatu yang ditanam jauh lewat dari sebuah biji gitu ya, atau benih itu ditanam jauh di dalam tanah tanpa matahari, hanya diberi air saja, dan lama-lama dia akarnya tumbuh dan dia harus dengan usaha yang sangat kuat menembus tanah agar bisa bertemu dengan matahari, barulah dia menjadi tanaman. Sama dengan telur, sama dengan kepompong, segala sesuatunya itu harus lewat proses yang mungkin kita melihatnya emang alaminya begitu ya, tapi seandainya kita yang melewati hal itu, belum tentu itu si ulat bulunya itu merasa menyenangkan atau merasa senang melewati hal itu. Belum tentu itu tanpa daya ya. Kalau misalnya kita tidak melakukan kerja keras atau kita tidak melakukan daya, maka ya kita tidak akan membuahkan apa-apa. Seorang anak, seorang bayi pun ketika dia tidak ikut menjadi besar lalu mendorong. Jadi proses melahirkan itu ya kan juga sebenarnya tidak hanya dari ibunya, tapi bayinya juga sudah ingin punya keinginan untuk keluar. Maka
lahirlah seorang anak gitu loh. Jadi itu butuh dua arah, tidak cuman semesta yang menarik kita untuk bisa lahir atau untuk bisa menjadi sesuatu, tapi kita juga harus punya daya dorong yang sama besarnya sehingga menjadi sebuah kehidupan. Dan teman-teman bisa lihat orang-orang yang berjuang melawan sakit gitu ya, kadang malah bisa menemukan kesembuhan ketika memang keinginan hidupnya cukup kuat. Banyak contoh di sekitar kita yang bisa kita lihat, orang yang memang bekerja keras secara konsisten dengan orang yang mut-mutan aja, itu bisa kita lihat mana yang hidupnya paling jadi, mana yang kualitas hidupnya baik gitu ya. Dan itu perlu disiplin, dan disiplin itu memang tidak mudah, tapi bukannya tidak bisa dijalankan. Bahkan ketika kita loss satu kali atau kita skip satu kali, satu hari untuk tidak menjalankannya, besok masih ada hari esok, asal kita tidak berhenti. Makanya harus benar-benar dipegang target. Jadi jangan hanya ingin punya ini, punya itu, tapi tidak melakukan kerja kerasnya. Jangan hanya ingin hidup berubah, tapi tidak melakukan hal-hal yang dibutuhkan untuk merubah hidup. Jangan pengen bahagia, tapi tetap memelihara hal-hal yang membuat diri tidak bahagia, tidak mau melepas ya. Banyak dari kita yang ingin bahagia, ingin hidupnya simpel, tapi tidak mau melepaskan hal-hal yang bikin kita sulit, bikin kita repot, bikin kita makan hati gitu. Jadi ya mau gimana? Tuhan tidak akan membantu kita kalau kita sendiri tidak melakukan. Itu yang tadi aku bilang. Semesta cuman bisa memberikan jalan, tapi kalau kita tidak mau masuk ke jalan tersebut, tidak akan ada yang terjadi, nggak ada perubahan. Jadi jangan jangan lagi menyalahkan keadaan, atau jangan lagi terlalu banyak mencari kesalahan orang lain gitu ya ketika suatu kondisi tidak berubah. Yang pertama kali yang harus kamu tanya adalah apa yang sudah kamu lakukan untuk merubahnya. Ada nggak yang sudah kamu lakukan gitu? Misalnya pingin kurus gitu ya, ada nggak upayanya gitu? Maksudnya sudahkah kamu makan dengan sehat gitu? Bukan ngurangin makanan ya, sebenarnya kita ingin hidup sehat, fokusnya ke sehat aja, itu udah otomatis tubuh akan mengikuti. Kita pingin langsing tapi kita ngeluh segala macam, tapi makanan kita nggak jaga, tetap aja kita makan makanan yang banyak gulanya gitu, misalnya banyak pengawetnya gitu kan. Terus kita pengen sehat, terus kita ngeluh kalau kita sakit, tapi tetap aja kita kerja begadang sampai malam, terus sering ikut hal-hal yang sebenarnya nggak berfaedah gitu ya. Mungkin kumpul-kumpul dengan suatu komunitas, tapi sesungguhnya kita nggak tahu diri bahwa badan kita tuh lebih membutuhkan tidur daripada berkumpul-kumpul gitu kan. Jadi ya tentukan lagi sebenarnya prioritas kamu di hidup ini tuh apa, dan capai itu. Jangan cuman oke, aku prioritasnya ingin punya ini, ingin jadi ini. Nah, udah, nextnya sebenarnya setelah kamu bisa menentukan mau jadi apa atau mau melakukan apa, di halaman selanjutnya kamu harus tulis caranya bagaimana supaya bisa ke sana. Lalu di halaman selanjutnya bikinlah sebuah jurnal, misalnya hari ini kamu sudah melakukan apa untuk bisa menuju ke sini gitu. Satu hal kecil saja, tapi kalau dilakukan setiap hari itu akan lama-lama mencapai ke sini. Ya, jadi nggak ada alasan lagi bahwa mimpi kita terlalu besar, impian kita terlalu sulit dicapai. Enggak, aku udah nggak percaya kayak gitu. Banyak orang-orang yang bahkan kelihatannya mustahil bisa mencapai impiannya, tapi karena dia punya kemauan kuat, dia berusaha dengan banyak jalan ya. Kadang usaha itu nggak perlu kita lakukan sendirian. Kita bisa minta tolong sama orang. Kita bisa cari ke sana kemari sumber informasi gitu. Nggak perlu selalu dari internet. Kita bisa datangi tempat-tempat tertentu atau bertanya kepada seseorang. Nggak perlu malu. Itulah hardship ya. Hardship ini tuh caranya banyak, dan kita harus fleksibel gitu. Jangan cuman maunya satu aja itu. Kayak aku bisa kasih contoh
diriku ya. Aku bisa sampai seperti sekarang ini dan alhamdulillah dengan posisi dan hidup yang cukup gitu ya. Itu nggak langsung aku lulus menjadi kayak gini tuh enggak. Kalau orang lihat misalnya, oh kamu hebat sekali ya, udah hidupnya udah nyaman, enak banget, terus tidak perlu khawatir gitu masalah finansial gitu misalnya. Uh, Coba tanya dulu apa yang aku lakukan. Aku pernah di PHK beberapa kali. Aku pernah tidak punya pekerjaan dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun, tidak punya penghasilan, dan aku cari kemana-mana. Dan aku adalah tipe orang yang memang uh, mau melakukan apa saja agar aku bisa hidup gitu. Tidak peduli gelarku misalnya sarjana ya, aku tidak malu misalnya dengan gelar seperti ini aku melamar misalnya menjadi kasir Indomaret, atau aku jualan gitu ya, jualan makanan dan macam-macam. Aku nggak peduli, yang penting aku bisa mendapatkan penghasilan dengan cara yang halal dan aku bisa belajar gitu loh. Jadi jangan meremehkan juga bahwa cara-cara lain itu mentang-mentang misalnya kita pintar atau kita merasa pekerjaan tersebut tidak cukup terhormat. Jangan salah, dengan misalnya kamu menjadi kasir atau kamu menjadi babysitter, kamu sebenarnya banyak belajar tentang sikap orang lain, kamu banyak belajar tentang bersabar. Dan aku diajarin dulu sama orang tua aku, apapun kerjaannya jangan dilihat uangnya saja, tapi sesungguhnya yang paling berharga dari suatu pekerjaan adalah apa yang bisa kamu pelajari di situ. Nggak cuman ilmu secara teknis atau metodenya saja, tapi kamu bisa belajar tentang diri kamu sendiri. Bahwa, oh ternyata saya cepet baper ya, misalnya dimarahin pelanggan saya nangis. Gimana biar bisa lebih kuat. Membentuk mindset yang positif bahwa semua itu adalah masukan, semua adalah caranya Tuhan supaya kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jadi di saat seperti ini, kreatif lah gitu teman-teman. Misalnya ada yang nggak bisa kerja atau harus kehilangan pekerjaannya, jangan putus asa. Tentukan target, misalnya tadi kan ada ini. Tentukan target, misalnya, oke, target gue pokoknya gue tetap harus bisa makan di masa pandemi ini. Dan jangan takut sama kerja keras. Dan satu hal lagi teman-teman juga, aku punya teman di Instagram, dia seorang penulis yang sangat terkenal dan dia dosen juga. Dia selama pandemi ini kan berarti kegiatan perkuliahannya diliburkan, dan dia penulis novel, penulis di koran juga, di koran Kompas ya. Itu artinya kan dia seorang cendekia ya, yang sangat cerdas. Dan dia seorang wanita yang menurut aku keren banget. Aku salah satu fansnya dia. Tapi ketika pandemi ini, aku lihat dia Instagramnya penuh dengan kegiatan dia bikin kue dan dia berjualan. Dan menurut aku, dia cukup berani langsung bermanuver dari seseorang dengan kedudukan atau jabatan yang lumayan dihormati ya, maksudnya terhormat sekali. Seorang cendekia, siapa sih yang tidak hormat kepada seorang cendekia kan? Dia langsung jualan kue. Setiap hari dia bikin kue, segala macam. Jadi maksud aku gini, orang dengan kecerdasan seperti itu saja mau untuk memfleksibelkan diri mengerjakan apapun agar tetap bisa hidup gitu. Kenapa kita tidak mencobanya gitu loh. Dan ya itu tadi cuma salah satu contoh bagaimana kita sebenarnya jangan takut sama pekerjaan yang mungkin berubah-berubah, atau ya itu tadi kerja keras ya. Kan suatu pekerjaan menjadi keras ketika kita memang melakukannya itu mungkin harus lebih ekstra keras lagi, atau kita tidak paham, atau ini adalah ranah baru, maka pekerjaan akan menjadi sulit. Tapi itu nggak apa-apa. Kerja keras akan menjadi kerja yang biasa ketika dilakukan berulang-ulang. Aku rasa itu aja pesan untuk hari ini. Jadi daripada masa-masa ketidaktentuan ini diisi dengan pikiran yang buruk-buruk atau dengan kegiatan yang tidak apa ya, tidak meningkatkan kualitas hidup, kita selalu bisa melakukan hal lain yang bermanfaat gitu ya, yang secara jangka panjang akan memberikan nilai tambah terhadap diri kita maupun orang lain.
Jadi kamu bisa belajar misalnya, aku yakin banyak kelas-kelas online yang mungkin gratis juga. Kalau punya Instagram, coba ada beberapa hal di Instagram. Jadi Instagram tuh jangan dipakai untuk cuma stalking hidup orang aja. Kamu coba masuk ke komunitas-komunitas atau tokoh-tokoh yang lumayan bisa sharing knowledge mereka, dan aku ya tahu banget bahwa beberapa beberapa tokoh itu ya, beberapa ahli, kalau aku biasa suka follow orang-orang yang bergerak dalam psikologi, kesehatan jiwa, kemudian eh, berbagai macam jenis metode terapi gitu kan. Aku senang follow seperti itu, dan follow Instagram yang tentang masak gitu ya, resep-resep. Nah, itu mereka menjelang maghrib atau sekitar jam 3-an tuh mereka suka pada live di Instagram, dan mereka suka sharing tips atau juga Instagram tentang parenting, tentang bisnis. Nah, gitu. Jadi tidak perlu menghabiskan waktu 24 jam ini, jangan terlalu dihabiskan juga buat terlalu santai. Kita tetap harus mengupgrade diri, belajar, lalu tetap hidup seperti biasa dan berkembang seperti biasa. Gitu. Gitu aja teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, kayak misalnya Instagram apa yang kira-kira bisa berguna untuk belajar sesuatu, boleh DM ke aku di IG atau boleh tulis di komen ini, mungkin aku bisa bantu cari resource-nya ya, cari sumbernya. Dan itu banyak sekali, ada yang tentang yoga, ada yang tentang pola makan yang sehat, kecantikan ya. Belajar sesuatu yang memang kamu suka, dan ini masa-masa yang sangat enak untuk belajar sebenarnya, karena tidak ada gangguan yang benar-benar banyak dari orang luar tuh nggak ada gitu. Oke, stay happy, stay healthy, tetap sehat dan tetap di rumah ya, jangan terlalu banyak keluar. Kita juga harus menghargai tenaga-tenaga medis yang nggak bisa pulang karena pasiennya nambah terus ya. Orang Indonesia itu bandel, nggak pernah nurut, dibilang jangan traveling atau jangan pulang kampung, tapi mereka semua pulang. Akhirnya terakhir tadi aku lihat jumlah yang terrecord terinfeksi makin banyak, dan tenaga medisnya juga semakin terbatas gitu. Jadi hargailah mereka yang harus merawat orang-orang sakit. Mereka juga punya keluarga, mereka juga pengen pulang, dan mengorbankan nyawanya untuk orang-orang yang dengan egoisnya keliling-keliling aja gitu, nggak mau tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu berdampak besar buat hidup orang lain. Thank you for watching. Dadah.